Semua orang menertawakannya saat ia datang ke reuni sekolah dengan gerobak gorengan tua. Teman-temannya menganggap hidupnya gagal dan memalukan. Mereka menghina, merendahkan, bahkan mengusirnya dari acara yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi. Namun tidak ada yang tahu bahwa wanita sederhana itu menyimpan rahasia besar yang akan membuat semua orang terdiam. Ketika kebenaran terungkap, satu persatu orang yang pernah menghinanya mulai merasakan balasan yang tak pernah mereka bayangkan. Siapakah sebenarnya wanita penjual gorengan itu? Dan azab seperti apa yang menanti mereka yang gemar merendahkan sesama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif, penuh pelajaran hidup, dan mengandung hikmah yang bisa kita ambil bersama. Mari kita simak cerita berikut ini sampai selesai karena ada pelajaran berharga yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Pagi itu matahari baru saja naik ketika seorang wanita bernama Siti mulai mendorong gerobak gorengannya menyusuri jalan kecil di pinggiran kota. Usianya sudah menginjak 35 tahun namun wajahnya masih terlihat teduh dan cantik meskipun sering diterpa panas matahari. Setiap hari ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan adonan bakwan tempe tahu isi dan pisang goreng yang menjadi dagangannya. Tangannya sudah terbiasa bekerja tanpa mengenal lelah. Siti hidup sederhana di sebuah rumah kecil yang terlihat biasa saja dari luar. Banyak orang yang mengenalnya hanya sebagai penjual gorengan keliling yang penghasilannya pas-pasan. Tidak ada yang tahu kehidupan sebenarnya di balik kesederhanaan yang selalu ia tunjukkan kepada orang lain. Bagi warga sekitar Siti hanyalah wanita biasa yang mencari nafkah dengan cara sederhana dan tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk dibanggakan. Meski hidup sederhana, Siti dikenal sebagai pribadi yang ramah dan suka membantu. Jika ada tetangga yang kesulitan membayar biaya sekolah anaknya, ia sering diam-diam memberikan bantuan tanpa meminta namanya disebut. Jika ada warga yang sakit, ia datang menjenguk dan membawa makanan. Namun karena sifatnya yang tidak suka pamer, hampir tidak ada orang yang mengetahui semua kebaikan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Banyak orang justru menganggapnya lemah dan tidak memiliki masa depan. Mereka melihat pakaian sederhananya lalu langsung menilai hidupnya dari penampilan luar tanpa pernah mencoba mengenal siapa dirinya sebenarnya. Siti hanya tersenyum setiap kali mendengar bisikan atau komentar yang meremehkan dirinya karena ia percaya bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Suatu hari Siti menerima undangan reuni sekolah dari teman-teman SMA yang sudah puluhan tahun tidak ia temui. Awalnya ia ragu untuk datang karena selama ini ia memang tidak pernah mengikuti kegiatan reuni. Namun salah satu sahabat lamanya terus meyakinkannya bahwa reuni tersebut akan menjadi kesempatan yang baik untuk menjalin kembali silaturahmi dengan teman-teman lama. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Siti memutuskan untuk hadir. Ia tidak memiliki pakaian mewah atau tas bermerek, seperti yang sering dipamerkan orang-orang di media sosial. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana yang bersih dan rapi. Baginya yang terpenting adalah niat baik untuk bertemu kembali dengan teman-teman lama dan mengenang masa sekolah yang pernah mereka lalui bersama. Di sisi lain, beberapa teman sekolahnya ternyata telah menjadi orang-orang yang cukup sukses secara materi. Ada yang menjadi pengusaha besar, ada yang bekerja sebagai pejabat, dan ada pula yang dikenal sebagai selebriti lokal. Mereka sering memamerkan pencapaian hidup masing-masing di grup reuni. Foto mobil mewah, rumah besar, dan liburan ke luar negeri memenuhi percakapan mereka hampir setiap hari. Tanpa sadar, kebiasaan itu membuat sebagian dari mereka menjadi pribadi yang gemar membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Mereka mulai mengukur nilai seseorang berdasarkan jumlah uang yang dimiliki. Ketika mengetahui bahwa Siti masih berjualan gorengan, beberapa orang langsung menjadikannya bahan candaan di grup, tanpa memikirkan perasaan wanita itu.
Salah satu teman yang paling sering merendahkan Siti adalah Ratna. Sejak sekolah dulu Ratna memang dikenal suka memandang rendah orang lain. Setelah menikah dengan seorang pengusaha kaya, sifat tersebut semakin menjadi-jadi. Ketika mendengar bahwa Siti akan datang ke reuni, Ratna tertawa sambil berkata bahwa acara reuni akan terlihat aneh jika dihadiri oleh penjual gorengan. Beberapa temannya ikut tertawa meskipun ada juga yang merasa tidak nyaman mendengar ucapan tersebut. Ratna terus melontarkan komentar yang menyakitkan dan menganggap bahwa hidup Siti adalah contoh kegagalan yang tidak patut ditiru. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kesombongan yang sedang ia tunjukkan akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya sendiri. Hari reuni akhirnya tiba. Sebuah hotel mewah dipilih sebagai tempat pertemuan para alumni. Mobil-mobil mahal terparkir berjajar di depan gedung. Para tamu datang mengenakan pakaian terbaik mereka sambil saling memamerkan kesuksesan masing-masing. Ketika Siti tiba, suasana langsung berubah. Beberapa orang memandangnya dari atas hingga bawah dengan tatapan meremehkan. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum sinis, dan ada pula yang terang-terangan menunjukkan ekspresi mengejek. Siti tetap berjalan dengan tenang meskipun ia bisa merasakan bagaimana dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Ia mencoba menyapa teman-teman lamanya dengan ramah, namun tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Belum lama ia duduk, Ratna tiba-tiba berdiri dan melontarkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Dengan suara keras, ia bertanya apakah gorengan yang dijual Siti laku atau tidak dan apakah hasil berjualan cukup untuk membeli tiket masuk hotel semewah itu. Beberapa orang tertawa mendengar ucapan tersebut. Wajah Siti memerah menahan malu, namun ia tetap berusaha tersenyum. Ratna tidak berhenti sampai di situ. Ia terus menghina pekerjaan Siti dan mengatakan bahwa reuni seharusnya dihadiri oleh orang-orang sukses, bukan pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Tidak seorang pun menyadari bahwa pada saat itu roda kehidupan sedang berputar perlahan dan sebuah rahasia besar tentang Siti akan segera terungkap. Rahasia yang akan membuat semua orang menyesali perlakuan mereka dan membuka pintu azab bagi mereka yang selama ini gemar menghina sesama manusia. Malam reuni itu berakhir dengan perasaan yang sangat berat bagi Siti. Ia memilih pulang lebih awal setelah menerima berbagai hinaan yang terus dilontarkan oleh Ratna dan beberapa teman lainnya. Selama perjalanan pulang, ia tidak menangis dan tidak marah. Ia hanya menatap jalanan yang diterangi lampu kota sambil mengingat pesan almarhum ayahnya, bahwa orang yang menghina belum tentu lebih tinggi derajatnya dan orang yang dihina belum tentu lebih rendah kedudukannya di mata Tuhan. Siti pulang ke rumah kecilnya yang sederhana lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Namun jauh di dalam hatinya ia merasa sedih karena orang-orang yang pernah menjadi teman seperjuangan di sekolah kini lebih sibuk menilai penampilan daripada isi hati seseorang. Keesokan harinya sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah Siti. Warga sekitar yang melihat langsung heran karena mobil tersebut terlihat seperti milik orang penting. Dari dalam mobil turun seorang pria berusia sekitar 50 tahun mengenakan jas rapi. Pria itu langsung menghampiri Siti dan membungkukkan badan dengan penuh hormat. Pemandangan itu membuat para tetangga terkejut. Mereka melihat pria tersebut memanggil Siti dengan sebutan Ibu Direktur. Tidak lama kemudian beberapa orang lain keluar dari mobil yang berbeda dan melakukan hal yang sama. Mereka datang untuk melaporkan perkembangan berbagai proyek sosial yang sedang berjalan di beberapa daerah. Ternyata selama bertahun-tahun Siti adalah pemilik sebuah yayasan kemanusiaan besar yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Yayasan itu memiliki banyak cabang di berbagai kota dan telah membantu ribuan keluarga kurang mampu. Semua aset dan operasional yayasan berasal dari warisan usaha ayahnya yang dahulu merupakan pengusaha sukses. Namun sebelum meninggal sang ayah berpesan agar Siti tidak hidup dalam kemewahan yang berlebihan dan tetap merasakan kehidupan masyarakat biasa. Karena itulah Siti memilih berjualan gorengan bukan karena miskin melainkan karena ia ingin hidup sederhana dan tetap dekat dengan masyarakat. Rahasia tersebut selama ini tidak pernah diketahui oleh teman-teman sekolahnya.
Bahkan banyak pengurus yayasan yang tidak tahu bahwa Siti sering berjualan gorengan di jalanan. Bagi Siti pekerjaan itu adalah cara untuk menjaga dirinya tetap rendah hati. Ia tidak ingin kekayaan membuatnya lupa diri. Setiap keuntungan yang diperoleh dari berbagai bisnis keluarga sebagian besar disalurkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia lebih bahagia melihat anak yatim bisa sekolah daripada membeli perhiasan mahal. Ia lebih senang membangun rumah warga miskin daripada memamerkan mobil mewah di media sosial. Sementara itu di sisi lain Ratna sedang menikmati hasil kehidupannya yang menurutnya sempurna. Ia merasa puas karena berhasil mempermalukan Siti di depan banyak orang. Bahkan ia masih membicarakan kejadian itu kepada teman-temannya. Ia mengatakan bahwa orang seperti Siti seharusnya malu datang ke reuni karena tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Beberapa orang tertawa mendukungnya namun sebagian lainnya mulai merasa bahwa tindakan Ratna sudah keterlaluan. Meski begitu tidak ada yang berani menegur, karena Ratna dikenal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kelompok mereka. Tak lama kemudian sebuah berita mengejutkan muncul di televisi lokal. Sebuah yayasan kemanusiaan terbesar di wilayah tersebut mendapatkan penghargaan nasional atas kontribusinya membantu masyarakat selama bertahun-tahun. Saat acara penghargaan disiarkan wajah pemilik yayasan akhirnya ditampilkan di layar. Ratna yang sedang menonton televisi langsung membelalakan mata. Sosok wanita yang menerima penghargaan itu tidak lain adalah Siti. Penjual gorengan yang baru saja ia hina habis-habisan di acara reuni. Ratna mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun semakin banyak informasi yang muncul semakin jelas bahwa wanita yang selama ini dianggap miskin ternyata memiliki pengaruh besar dan dihormati oleh banyak orang. Untuk pertama kalinya sejak lama Ratna mulai merasa tidak tenang. Hatinya dipenuhi rasa malu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia belum tahu bahwa perasaan itu hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya secara drastis. Beberapa minggu setelah reuni kehidupan Ratna mulai mengalami perubahan yang aneh. Suaminya yang selama ini menjalankan bisnis besar tiba-tiba menghadapi masalah serius. Salah satu proyek utama mereka mengalami kegagalan besar sehingga menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Awalnya Ratna menganggap hal itu sebagai risiko bisnis biasa. Namun masalah demi masalah terus bermunculan tanpa henti. Klien-klien penting mulai membatalkan kerjasama dan beberapa investor menarik dana mereka secara mendadak. Di saat yang sama rumah tangga Ratna mulai dipenuhi pertengkaran. Suaminya menjadi mudah marah dan sering pulang larut malam karena sibuk mengurus berbagai persoalan bisnis. Kehangatan yang selama ini mereka tunjukkan di depan orang lain perlahan menghilang. Ratna yang terbiasa hidup mewah mulai merasa takut kehilangan semua kenyamanan yang dimilikinya. Namun rasa takut itu tidak membuatnya berubah menjadi lebih baik. Ia justru semakin sering menyalahkan orang lain atas semua masalah yang terjadi. Suatu malam Ratna bermimpi berada di sebuah ruangan gelap yang sangat luas. Dalam mimpi itu ia melihat banyak orang yang pernah ia hina berdiri mengelilinginya. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun namun tatapan mereka membuat Ratna merasa ketakutan. Di tengah kerumunan itu muncul sosok seorang wanita yang wajahnya mirip dengan Siti. Wanita itu hanya berkata bahwa setiap ucapan memiliki akibat, dan setiap kesombongan memiliki balasan. Ratna terbangun dengan tubuh berkeringat, dan jantung berdebar sangat kencang. Sejak malam itu hidup Ratna terasa semakin tidak tenang. Ia mulai sering mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Barang-barang berharga hilang tanpa sebab. Investasi yang selama ini dianggap aman mendadak merugi. Hubungannya dengan sahabat-sahabat dekat mulai renggang karena berbagai kesalahpahaman. Ratna merasa seolah keberuntungan yang selama ini menyertainya perlahan menghilang satu persatu. Namun ia masih belum menghubungkan semua itu dengan sikap sombong yang selama ini ia pelihara. Di sisi lain Siti tetap menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia tetap berjualan gorengan seperti biasa dan tetap membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ketika beberapa orang datang meminta maaf atas perlakuan mereka di acara reuni, Siti menerimanya dengan lapang dada. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Baginya setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan selalu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Namun tidak semua orang memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Ratna masih berusaha menjaga gengsi meskipun kenyataan mulai menghancurkan kesombongannya. Ia bahkan mencoba mencari alasan agar tidak perlu meminta maaf kepada Siti. Baginya mengakui kesalahan terasa jauh lebih berat daripada menghadapi berbagai masalah yang sedang menimpa kehidupannya. Hari demi hari berlalu dan tekanan yang dialami Ratna semakin besar. Tanpa disadari, ia sedang berjalan menuju titik terendah dalam hidupnya. Sementara itu, rahasia lain tentang Siti perlahan mulai terungkap dan membuat semakin banyak orang menyadari bahwa mereka telah salah menilai wanita sederhana tersebut. Suatu hari para alumni sekolah menerima undangan menghadiri acara peresmian rumah sakit gratis yang dibangun untuk masyarakat kurang mampu. Banyak yang datang karena penasaran ingin melihat proyek besar tersebut. Ketika acara dimulai, mereka kembali dibuat terkejut karena nama yang disebut sebagai pendiri utama rumah sakit itu adalah Siti. Beberapa orang langsung saling berpandangan dengan wajah tidak percaya. Mereka baru menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan ternyata telah melakukan hal-hal besar yang bahkan tidak mampu mereka lakukan. Satu demi satu fakta tentang Siti mulai terungkap ke publik. Selain mendirikan yayasan sosial dan rumah sakit gratis, ia juga membiayai pendidikan ratusan anak yatim hingga ke perguruan tinggi. Banyak dokter, guru, dan relawan yang berhasil menyelesaikan pendidikan karena bantuan darinya. Namun selama bertahun-tahun Siti selalu meminta agar namanya tidak diumumkan. Ia memilih bekerja dalam diam dan membiarkan hasilnya berbicara sendiri. Di tengah acara peresmian, beberapa orang yang dulu ikut menghina Siti mulai menangis karena merasa bersalah. Mereka teringat bagaimana mereka tertawa saat Ratna mempermalukan Siti di reuni sekolah. Kini mereka sadar bahwa ukuran kesuksesan ternyata tidak hanya soal uang atau jabatan, melainkan juga manfaat yang diberikan kepada sesama manusia. Ratna yang hadir dalam acara itu hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat ketika melihat ratusan orang berdiri memberikan tepuk tangan meriah kepada Siti. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa kecil dirinya di hadapan wanita yang pernah ia hina. Semua kesombongan yang selama ini ia banggakan terasa tidak berarti. Namun rasa malu itu masih belum cukup untuk membuatnya berubah sepenuhnya. Ketika acara selesai, seorang anak kecil menghampiri Siti dan memeluknya sambil mengucapkan terima kasih karena telah membiayai operasi ibunya. Pemandangan sederhana itu membuat banyak orang terharu. Mereka melihat kebahagiaan yang tulus terpancar dari wajah anak tersebut. Saat itulah banyak orang mulai memahami mengapa Siti tidak pernah merasa perlu memamerkan kekayaannya. Kebahagiaan yang ia dapatkan berasal dari membantu orang lain, bukan dari pujian manusia. Sementara itu, masalah yang menimpa Ratna semakin berat. Suaminya dinyatakan bangkrut setelah serangkaian kegagalan bisnis yang tidak dapat diselamatkan lagi. Rumah mewah mereka terancam disita dan berbagai aset mulai dijual untuk membayar utang. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan kini berubah menjadi penuh ketidakpastian. Ratna mulai menyadari bahwa semua yang dimiliki manusia bisa hilang dalam sekejap. Malam itu Ratna duduk sendirian sambil menangis. Untuk pertama kalinya ia mengingat setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan kepada orang lain. Hatinya dipenuhi penyesalan yang sangat dalam. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah semua kesulitan yang sedang dialaminya merupakan teguran atas kesombongan yang selama ini ia pelihara. Namun jawaban sebenarnya baru akan ia temukan dalam perjalanan hidup yang masih panjang. Hari-hari yang dilalui Ratna setelah kebangkrutan suaminya terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Rumah yang selama ini menjadi simbol kemewahan mereka akhirnya disita oleh pihak bank. Mobil-mobil mewah yang dulu sering dipamerkan di media sosial satu persatu dijual untuk menutupi utang yang terus bertambah.
Teman-teman yang dahulu selalu mengelilinginya saat ia berada di puncak kejayaan perlahan menghilang tanpa kabar. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi pujian, dan tidak ada lagi orang yang berebut mendekatinya. Ratna mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tidak lagi dianggap penting oleh lingkungan sekitarnya. Keadaan semakin berat ketika kesehatan suaminya mulai menurun. Pria yang dahulu terlihat gagah dan penuh percaya diri itu kini sering jatuh sakit akibat tekanan pikiran yang terus menghantuinya. Berbagai pengobatan telah dilakukan, namun kondisinya tidak juga membaik. Ratna harus merawat suaminya sendiri karena mereka sudah tidak mampu lagi membayar asisten rumah tangga. Setiap malam ia duduk di samping tempat tidur suaminya sambil menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ratna benar-benar merasakan ketidakberdayaan yang selama ini tidak pernah ia kenal. Suatu sore Ratna berjalan kaki melewati sebuah pasar kecil. Saat itulah matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Di sudut jalan terlihat Siti sedang melayani pembeli gorengan dengan senyum yang sama seperti dahulu. Meskipun kini banyak orang mengetahui kekayaan dan pengaruhnya, Siti tetap menjalankan pekerjaannya dengan penuh kesederhanaan. Tidak ada pengawal, tidak ada kemewahan, dan tidak ada kesombongan sedikit pun. Pemandangan itu membuat hati Ratna terasa semakin sesak. Ia membandingkan dirinya dengan Siti dan menyadari betapa jauhnya perbedaan karakter mereka. Malam harinya Ratna kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di sebuah tempat yang sangat luas dan sunyi. Di hadapannya terdapat timbangan besar yang memuat semua ucapan dan perbuatannya selama hidup. Ia melihat kata-kata hinaan yang pernah keluar dari mulutnya berubah menjadi beban berat yang membuat timbangan itu jatuh ke satu sisi. Semakin banyak hinaan yang muncul, semakin berat beban tersebut. Ratna mencoba menghapus semuanya, tetapi tidak ada satupun yang bisa hilang. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan air mata mengalir tanpa henti. Sejak saat itu Ratna mulai merenungkan hidupnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia. Ia merasa dirinya lebih baik karena memiliki uang dan kemewahan. Ia lupa bahwa semua itu hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Kesombongan yang dahulu membuatnya merasa kuat kini justru menjadi sumber penderitaan yang menghancurkan hidupnya sendiri. Beberapa orang mulai mengatakan bahwa apa yang dialami Ratna adalah bentuk balasan atas perilakunya selama ini. Meskipun tidak ada seorang pun yang bisa memastikan hal tersebut. Banyak yang melihat bagaimana hidup Ratna berubah setelah ia mempermalukan Siti di depan umum. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, hingga menjadi pelajaran bagi banyak orang di lingkungan mereka. Namun azab terbesar sebenarnya bukan kehilangan harta atau jabatan. Azab terbesar adalah ketika seseorang menyadari kesalahannya tetapi harus hidup dengan penyesalan yang sangat dalam. Itulah yang sedang dirasakan Ratna. Setiap hari ia mengingat kembali wajah Siti saat dihina di acara reuni dan setiap kali ingatan itu datang hatinya terasa seperti ditusuk oleh rasa bersalah yang tidak tertahankan. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kesulitan Ratna, akhirnya memberanikan diri menemui Siti. Dengan hati yang penuh rasa malu ia datang ke rumah sederhana wanita itu. Sepanjang perjalanan Ratna tidak berhenti menangis. Ia tidak tahu apakah Siti akan memaafkannya atau justru menolak kehadirannya. Namun ia sadar bahwa meminta maaf adalah satu-satunya hal yang harus ia lakukan jika ingin mendapatkan ketenangan hati. Saat tiba di rumah Siti, Ratna terkejut melihat banyak warga yang datang silih berganti untuk meminta bantuan atau sekadar bersilaturahmi. Semua orang menyambut Siti dengan hormat dan penuh kasih sayang. Tidak ada rasa takut ataupun keterpaksaan. Penghormatan itu muncul karena mereka benar-benar mencintai dan menghargai kebaikan yang selama ini diberikan oleh wanita tersebut. Pemandangan itu membuat Ratna semakin menyadari betapa salah dirinya selama ini. Ketika akhirnya berhadapan langsung dengan Siti, Ratna tidak mampu menahan air mata. Ia langsung berlutut dan meminta maaf atas semua perkataan yang pernah ia lontarkan. Dengan suara bergetar ia mengakui seluruh kesalahannya.
Ia mengatakan bahwa dirinya telah dibutakan oleh kesombongan dan terlalu mudah menilai orang dari penampilan luar. Ratna menangis terseduh-seduh sambil meminta agar Siti bersedia memaafkannya. Siti yang melihat keadaan Ratna hanya tersenyum lembut. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa dendam, ia membantu Ratna berdiri dan memeluknya. Siti mengatakan bahwa sejak hari reuni itu berakhir, ia sudah memaafkan semua orang yang menghinanya. Baginya menyimpan kebencian hanya akan membuat hati menjadi sempit. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri selama masih diberi waktu oleh Tuhan. Ucapan Siti membuat Ratna semakin terharu. Ia tidak menyangka wanita yang pernah dipermalukannya di depan banyak orang justru menunjukkan kasih sayang yang begitu besar. Dalam hati Ratna muncul rasa hormat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekayaan atau jabatan melainkan pada kemampuan untuk tetap rendah hati saat memiliki segalanya. Beberapa hari kemudian Siti diam-diam membantu pengobatan suami Ratna melalui yayasan yang ia kelola. Ia juga membantu mencarikan pekerjaan yang layak bagi suami Ratna, agar keluarganya dapat bangkit kembali. Semua bantuan itu diberikan tanpa syarat, dan tanpa meminta balasan apapun. Ratna yang mengetahui hal tersebut kembali menangis, karena merasa tidak pantas menerima kebaikan sebesar itu. Kisah perubahan Ratna mulai dikenal oleh banyak orang. Mereka melihat bagaimana seorang wanita yang dahulu sombong dan suka menghina kini berubah menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati. Banyak orang mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, dan mulai lebih berhati-hati dalam memperlakukan sesama manusia. Waktu terus berjalan dan kehidupan Ratna perlahan membaik. Meskipun ia tidak lagi hidup semewah dahulu, hatinya jauh lebih tenang dibandingkan saat berada di puncak kejayaan. Ia mulai aktif membantu kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Siti. Setiap kali melihat orang-orang yang membutuhkan, Ratna teringat bagaimana hidupnya pernah berada di titik terendah. Pengalaman itu membuatnya lebih mudah memahami penderitaan orang lain. Sementara itu, Siti tetap menjalani hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia masih berjualan gorengan di pagi hari dan masih mengunjungi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Banyak media yang ingin mengangkat kisah hidupnya, namun sebagian besar ia tolak dengan halus. Siti tidak ingin dikenal karena kekayaannya. Ia ingin dikenang karena manfaat yang bisa ia berikan kepada sesama manusia. Pada suatu acara reuni berikutnya, suasana yang terjadi sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Kali ini semua orang menyambut Siti dengan penuh hormat. Tidak ada lagi tawa ejekan dan tidak ada lagi tatapan meremehkan. Mereka telah belajar bahwa penampilan luar tidak pernah cukup untuk menggambarkan nilai seseorang. Banyak orang yang tampak sederhana tetapi memiliki hati yang luar biasa besar. Dalam acara itu, Ratna berdiri di depan para alumni dan menceritakan seluruh kesalahannya secara terbuka. Ia mengakui bagaimana kesombongan telah menghancurkan hidupnya, dan bagaimana kebaikan Siti telah membantunya menemukan jalan kembali. Pengakuan itu membuat banyak orang terharu. Beberapa bahkan menangis karena merasa pernah melakukan kesalahan yang sama dalam hidup mereka. Setelah acara selesai, Siti dan Ratna duduk bersama mengenang masa-masa sekolah. Tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Yang tersisa hanyalah pelajaran hidup yang sangat berharga. Ratna menyadari bahwa orang yang paling kuat bukanlah orang yang mampu membalas hinaan, melainkan orang yang mampu memaafkan ketika memiliki kesempatan untuk membalas. Sejak hari itu, kisah mereka menjadi pengingat bagi banyak orang di kota tersebut. Orang-orang mulai lebih berhati-hati dalam berbicara dan lebih menghargai siapapun tanpa memandang pekerjaan ataupun penampilan. Mereka memahami bahwa roda kehidupan terus berputar dan tidak ada yang bisa menjamin akan selalu berada di atas. Dan begitulah akhir dari kisah seorang wanita yang dihina karena dianggap hanya penjual gorengan. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesederhanaannya tersembunyi hati yang mulia dan pengaruh yang besar. Sementara mereka yang sibuk meninggikan diri akhirnya belajar bahwa kesombongan hanyalah jalan menuju kehancuran.
Sebab pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalannya dan setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya masing-masing. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena pekerjaan, penampilan, atau keadaan ekonominya. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan, kebaikan, dan nilai yang ada di dalam dirinya. Hormatilah setiap manusia, karena kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh harta dan jabatan, melainkan oleh hati dan amal perbuatannya. Sahabat cerita kehidupan, terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu rendah hati, menjaga lisan, dan menghormati siapapun tanpa memandang status sosialnya. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.